Selamat datang di channel Cayat Story. Novel Menantu Dewa Obat. Silahkan like, share, komen, subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk notifikasi bab selanjutnya. Bab 334. Jam 7 malam, Villa Connor sebuah Mercedes-Benz Maybach melaju ke tempat parkir dengan perlahan. Tampak Xavier dan Kezia keluar dari dalam mobil. "Kak, bagaimana penampilanku malam ini?" tanya Kezia dengan penuh semangat. "Bagus sekali," Xavier mengangguk dengan puas. "Tenang saja, adikku ini sangat cantik, pasti bisa membuat mereka semua terpana kepadamu. Malam ini pasti ada begitu banyak pemuda hebat yang terpesona kepadamu. Jika ada salah satu anak dari para keluarga bangsawan itu jatuh cinta kepadamu maka kau pasti akan memiliki kesempatan menginjak Nara, si jalang itu." Wajah Kezia langsung berseri-seri. "Kak, tenang saja. Aku sudah mencari info, Tuan Muda Regatta akan datang sendiri malam ini. Waktu terakhir kali di perusahaan farmasi Su, pertemuannya terlalu cepat. Jadi aku tidak sempat mengatakan apapun kepada Tuan Muda Regatta. Lagi pula, hari itu aku juga tidak berdandan dengan cantik. Tuan Muda Regatta pasti tidak memperhatikan aku. Malam ini, aku pasti akan menaklukkannya." Xavier tersenyum. "Ternyata kau sudah ada persiapan. Baiklah, kau tidak mengecewakan usaha kakek. Kakek telah berusaha sekuat tenaga agar kita bisa datang ke sini untuk menonton pertunjukan bagus. Kedatangan kita kali ini tidak boleh membuat malu keluarga Su." Kezia mengangguk dengan penuh semangat. "Ngomong-ngomong, aku dengar pertemuan pertukaran medis tahun ini diselenggarakan oleh Dr. Tanaka." Kezia bertanya dengan penasaran. "Xavier, Kota Carson adalah tuan rumah pertemuan pertukaran medis tahun ini. Di dalamnya pasti ada dokter setempat yang terkenal di Kota Carson. Seharusnya dokter jenius pertama dan ternama di Kota Carson adalah kepala keluarga Das. Tetapi, karena sesuatu hal tiba-tiba orang-orang dari keluarga Das menghilang sehingga kompleks perumahan keluarga Das kosong semua. Jadi karena tidak ada pilihan lainnya akhirnya hanya bisa memilih Dr. Akio atau Dr. Tanaka. Tetapi belakangan ini Dr. Akio sangat sibuk akhirnya Dr. Tanaka lah yang dipilih untuk menjadi tuan rumahnya. Namun dengan kemampuan Tanaka pun sebenarnya dia tidak dapat dibandingkan dengan dokter lainnya yang datang ke sini, oleh karena itu dalam pertemuan pertukaran medis kali ini, orang yang paling diandalkan sebenarnya adalah Dr. Hale yang belum pernah keluar dan mengekspos dirinya selama bertahun-tahun." Mata Kezia langsung berbinar-binar. "Dr. Hale, dia itu benar-benar orang yang hebat. Aku pernah dengar bahwa lelaki tua dari keluarga Regatta juga akrab sekali dengan Dr. Hale hingga seperti saudara. Dalam industri medis di Kota Carson siapa yang berani menolak ucapan dari Dr. Hale?" Xavier juga berkata dengan penuh pengharapan. "Iya. Berapa banyak orang yang datang ke sini demi Dr. Hale malam ini?" Tiba-tiba Kezia berkata. "Tetapi waktu itu aku sempat mendengar Tuan Muda Regatta juga menyebutkan tentang Dr. Vincent dari Kota Amethyst." Xavier menggelengkan kepalanya. Meskipun ilmu Dr. Vincent berada di dalam peringkat 10 besar di China tetapi bagaimanapun juga dia berasal dari Kota Amethyst. Pengaruhnya tidak terlalu besar dibanding dengan Dr. Hale. Lagi pula, Dr. Vincent kali ini hanya datang untuk membantu. Dr. Vincent tidak mungkin berada di atas panggung kecuali keadaan yang memaksa. Pokoknya provinsi kita kali ini hanya mengandalkan Dr. Hale." Tiba-tiba Kezia tersenyum dan berkata. "Tetapi, bagaimanapun juga daya tarik Dr. Hale di provinsi Yama ini benar-benar tiada duanya. Aku dengar ada banyak orang yang menggelengkan kepalanya ketika mereka mendengar bahwa Dr. Hale yang akan datang ke sini. Mereka semua ingin datang ke pertemuan pertukaran medis ini hanya karena ingin bertemu dengan Dr. Hale. Dan untuk masuk ke pertemuan pertukaran medis ini tiketnya masuknya sangat mahal." Xavier mengangguk. "Tentu saja, kau kira kakek mendapatkan tiket kita ini dengan mudah?
Kakek telah menggunakan banyak koneksinya akhirnya baru bisa membeli tiket ini dari teman lamanya. Jadi, jangan disia-siakan. Malam ini, targetmu adalah Tuan Muda Regatta, sedangkan targetku, hehehe. Kezia langsung cemberut, sudahlah, tidak perlu tertawa seperti itu, memangnya kau kira aku tidak mengetahui isi perutmu? Aku dengan cucu dari Dokter Tanaka, si Devi itu juga ada di sini. Apakah kau datang demi dia? Aku ingin lihat seberapa cantiknya kembang kampus legendaris ini. Bab 335. Keduanya saling berbicara sampai mereka melihat seseorang yang berjalan tidak jauh dari sana. Hei, itu Reva, kan? Mengapa dia baru datang? Kezia tampak terkejut. Xavier meliriknya dan tiba-tiba tertawa. Si idiot itu, aku rasa dia datang dengan berjalan kaki. Villa Connor ini tidak memperbolehkan taksi masuk. Dia pasti datang dengan taksi dan taksi itu berhenti di luar. Jadi dia berjalan kaki masuk ke sini. Kezia langsung tertawa. Hahaha, ini menarik. Dari luar sampai ke sini itu sekitar 6 atau 7 mil jauhnya. Dan dia berjalan kaki dari sana. Si bodoh ini, benar-benar hanya bisa membuat malu saja kerjaannya. Dan pada saat ini, Reva sudah hampir mendekat ke pintu masuk aula. Beberapa satpam di depan pintu itu semuanya menatap Reva dengan waspada. Ternyata, mereka juga tidak pernah melihat siapapun yang berjalan kaki masuk ke sini. Villa Connor di kota Carson ini adalah villa yang paling mewah. Orang-orang yang datang ke sini tidak hanya orang kaya tetapi juga bangsawan. Tempat parkirnya saja penuh dengan mobil mewah. Jadi mereka benar-benar belum pernah melihat ada orang yang datang dengan berjalan kaki. Apalagi pakaian yang dikenakan Reva itu seperti pakaian yang dikenakan oleh orang-orang yang berjualan di kaki lima, bahkan lebih lusuh dari pakaian satpam mereka. Seorang satpam menghentikan Reva, hei, berhenti. Apa yang sedang kau lakukan? Reva. Aku datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran medis. Beberapa satpam itu saling menatap lalu si ketua satpam itu mengernyitkan keningnya dan berkata, untuk ikut berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran medis ini, Anda harus memiliki kartu undangan dari pertemuan pertukaran medis ini. Apakah Anda punya kartu undangannya? Reva tampak bingung, dia tidak memiliki kartu undangan. Karena para kontestan tidak membutuhkan kartu undangan. Tetapi para kontestan itu tidak seperti Reva yang datang sendiri. Para kontestan lain itu tiba di Carson sejak beberapa hari lalu dan tinggal di Hotel Bintang 5. Di awal pertemuan pertukaran medis ini, sang penyelenggara akan menjemput para kontestan jadi mereka tidak perlu membawa kartu undangan. Dan baru pertama kalinya kontestan yang datang sendiri seperti Reva ini. Maaf, aku tidak punya kartu undangan. Tetapi aku memang datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran medis ini, jawab Reva. Beberapa satpam itu langsung tertawa. Kalau tidak ada kartu undangan lalu pertemuan pertukaran medis apa yang akan Anda hadiri? Anda kira pertemuan pertukaran medis ini seperti Anda pergi ke pasar atau ke supermarket? Bisa keluar masuk seenaknya saja. Apakah kau tahu betapa mewahnya pertemuan pertukaran medis ini? Pengusaha besar di kota Carson saja tidak bisa sembarangan masuk ke tempat acara ini dengan seenaknya. Sedangkan kau malah datang ke sini hanya dengan tangan kosong dan masih berani mengatakan akan berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran medis ini. Atas dasar apa? Reva mengernyitkan keningnya. Ucapan satpam ini apa tidak terlalu kasar? Dan pada saat ini tiba-tiba terdengar suara cibiran dari belakang, ini bukannya kakak ipar. Ada apa? Kau jalan kaki ke sini. Keluarga Subahkan tidak memberikan mobil kepadamu untuk datang ke pertemuan pertukaran medis ini. Kakak ipar, kalau begitu ini salahmu. Jika kau tak punya mobil, kau kan bisa beritahu kami. Kami semua membawa mobil sendiri ke sini. Jika kau menjadi sopir kami bukankah kau bisa masuk ke sini dengan nyaman? Untuk apa kau berjalan kaki sejauh ini? Lihat saja dirimu sekarang yang keringatan dan warna pakaianmu pun hampir luntur.
CKK. CKK. Kasihan sekali. Reva menoleh. Dia melihat Xavier dan Kesia yang berdiri di belakangnya dengan wajah penuh kemenangan. Beberapa satpam itu langsung terkejut, kalian berdua, mengenalnya. Apakah dia benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran medis ini? Tetapi dia tidak punya kartu undangan. Xavier langsung berkata, kenal sih kenal tetapi kami tidak satu kelompok dengannya. Nah, ini kartu undangan kami, lihatlah. Xavier menyerahkan 2 kartu undangan. Beberapa satpam itu melirik mereka lalu mengangguk dan berkata, tidak ada masalah dengan kartu undangan kalian berdua. Silahkan masuk. Xavier dan Kesia lalu berjalan ke aula dengan bangga dan sambil tersenyum berkata, kakak ipar, kalau begitu kita masuk dulu ya. Jika kau benar tidak bisa masuk lebih baik kau tunggu kami di luar sebentar, nanti setelah pertemuan pertukaran medisnya selesai kau bisa menyetir mobil kami sehingga kami bisa sekalian mengantarmu pulang. Lagi pula, tidak mudah untuk mendapatkan taksi di luar sekarang. Bab 336. Xavier dan Kesia pergi dengan senyum lebar. Beberapa satpam itu menatap Reva dengan penuh kecurigaan. Setelah mendengar ucapan Xavier dan Kesia yang sinis itu mereka bahkan lebih merasa bahwa Reva mungkin akan mencoba menyelinap masuk kapan saja. Hei, kalau tidak ada kartu undangan lebih baik kau pergi saja. Pertemuan pertukaran medis hari ini sangat penting. Orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan acara ini tidak diizinkan untuk mendekat dengan seenaknya. Ketua Satpam itu berkata dengan kencang. Reva mengernyitkan keningnya dan berkata, aku benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran medis hari ini. Aku tidak pernah mendengar bahwa diperlukan kartu undangan untuk datang ke sini. Bagaimana jika aku menelepon dan bertanya? Ketua Satpam itu langsung tertawa. Ini mah omong kosong saja. Kau benar-benar mengira bahwa di sini adalah pasar atau supermarket jadi sembarang orang bisa masuk. Sudahlah, aku tidak ingin banyak omong denganmu lagi. Kalau tidak ada kartu undangan lebih baik menyingkirlah. Jangan mengganggu pekerjaan kami di sini. Reva merasa sedikit kesal dan berkata dengan serius, bisa tidak kalian berbicara dengan lebih sopan? Aku kan sedang menelepon sekarang. Ketua Satpam itu langsung marah dan berkata, brengsek, kau suruh siapa bersikap sopan? Kau bahkan tidak melihat penampilanmu yang dekil itu. Sudah tidak punya kartu undangan pun masih berani-beraninya datang ke sini dan meminta orang berbicara dengan sopan. Dengan membiarkanmu berdiri di sini dan berbicara begitu lama saja sudah bisa dianggap cukup sopan terhadapmu, jika tidak, aku sudah mengusirmu keluar dari tadi. Sial, masih bilang menelepon pula. Memangnya kenapa kalau kau menelepon? Kalau kau mau menelepon, lakukan di luar. Jangan menghalang di sini. Beberapa satpam itu mulai berteriak dan bersiap untuk menyeretnya. Dan pada saat ini Reva sudah terhubung dengan Dr. Tanaka dan menjelaskan situasi di sini. Saat mendengar ucapan Reva itu, Dr. Tanaka langsung terkejut dan dengan cepat berkata, Tuan Lee, aku benar-benar minta maaf. Ini adalah kesalahanku. Tunggu sebentar, aku akan menyuruh seseorang untuk segera menjemputmu. Reva menutup ponselnya dan berkata kepada beberapa satpam itu. Tunggu sebentar, seseorang akan menjemputku sebentar lagi. Beberapa satpam itu saling menatap dan ketua satpam itu mencibir, oke, beri dia waktu 5 menit. Jika setelah itu masih tidak ada yang menjemputnya, nanti langsung seret dia ke halaman belakang dan patahkan semua gigi yang ada di mulutnya itu. Bajingan, berani menipu aku berarti cari mati. Dan pada saat yang sama, di dalam sebuah kamar di lantai atas, Devi dan semua teman-temannya sedang berada di sana. Louis yang baru saja tiba itu sedang menceritakan tentang Reva dengan penuh emosi. Kalian tahu tidak, saat aku melihat pria itu tadi, aku benar-benar mengira dia adalah putra bodoh dari pengasuhku itu yang datang ke kota ini. Dia mengenakan kaos yang mungkin dibelinya dari kaki lima dan tidak tahu sudah berapa kali dicuci.
Warnanya sudah memudar dan tampak lusuh, tatapannya kosong, terlihat seperti orang idiot saja. Sekilas dia benar-benar terlihat seperti sampah tak berguna dari masyarakat kalangan bawah. Kak Devi meminta aku menjemputnya. Dan sejujurnya, mobil Panamera yang baru aku beli itu berharga 2 juta dolar lebih. Bagaimana mungkin aku membiarkannya duduk di mobilku itu, rugi dong aku. Jadi akhirnya aku melemparkan 100 dolar kepadanya dan menyuruhnya naik taksi saja. Tetapi siapa sangka ternyata orang ini masih memiliki sedikit harga diri. Dia tidak mau uangnya dan mengatakan akan naik taksi sendiri ke sini. Hehehe, aku rasa dia masih jalan kaki di luar sana sekarang, dari pintu masuk Villa Connor ke aula saja sekitar 6 atau 7 mil jauhnya. Jika dia berjalan masuk dari depan pintu itu mungkin saat sampai di sini dia sudah tepar. Sekelompok anak-anak dari keluarga kaya itu langsung tertawa terbahak-bahak. Aileen mengangguk dengan puas, "Louis, cakep sekali penanganannya. Aku sudah bilang kan, biarkan Louis yang menanganinya, kau tenang saja. Kalau orang ini tampan, Louis pasti akan membawanya ke sini." Tetapi kau juga sudah mendengar bahwa orang kasar dan miskin seperti mereka masih bersikap seolah-olah memiliki harga diri yang tinggi. Nantinya bagaimana orang seperti ini bisa mendapatkan tempat di masyarakat? Dia memang sudah ditakdirkan untuk menjadi masyarakat dengan status rendah dalam seumur hidupnya. Jadi, Devi, sebaiknya kau jangan berhubungan dekat dengannya. Jika kau sampai tertarik kepadanya, itu hanya akan membuatmu sakit kepala saja. Devi juga menghela nafas dengan emosi. Dia benar-benar tidak menyangka kakeknya akan mengatur hal seperti ini untuknya. Dan bersamaan dengan itu, ponsel Devi tiba-tiba berdering. Ternyata itu adalah panggilan telepon dari kakeknya.